Bersama kami di Net 12, pembentukan karakter anak tidak hanya menjadi tugas ibu, tapi juga dibutuhkan peran besar seorang ayah. Interaksi dan komunikasi aktif dengan ayah ini mampu mengoptimalkan perkembangan motorik dan juga mental anak. Biasanya kalau hari Minggu, ayah suka ngajak kita jalan-jalan ke rumah nenek. Aku sama ayah berenang bersama satu keluarga. Tapi ayah jarang ke rumah karena dia kerja di Ramba. Tapi aku sayang ayah walaupun dia jauh dari rumah. Kalau dulu biasanya main tangkap-tangkapan, kejar-kejaran, ya ngechat, main game bareng, terus kadang-kadang jalan-jalan, sama terus kalau makan malam bareng. Di mata anak, figur ayah mampu memberikan warna ceria pada fase hidup mereka. Sosok humoris sekaligus panutan. Sebagai kepala keluarga, ayah jugalah yang bertugas mencari nafkah, banting tulang demi cukupi kebutuhan rumah tangga. Inilah yang terkadang membuat ayah kerap memiliki sedikit waktu berkualitas berkumpul bersama keluarga. Ayah juga memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang anak. Pribadinya yang aktif mampu mengasah motorik dan mengembangkan mental anak. Aktivitas fisiklah yang menjadi andalannya. Namun seringnya ada anggapan bahwa mengasuh anak adalah tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Padahal, tumbuh kembang anak seharusnya menjadi tugas keduanya, saling mengisi dan melengkapi. Tak ingin melewatkan masa emas dua buah hatinya, Fahrul Wardi memutuskan terlibat langsung dengan kegiatan anak-anaknya. Tujuannya agar Alaya sang putri dan Elvaro putranya tak salah pergaulan. Dahulu, pria 40 tahun ini kerap disibukkan oleh profesinya sebagai jurnalis. Dinas keluar kota atau bekerja pagi hingga malam membuatnya sering kehabisan waktu bersama keluarga. Hingga Fahrul Wardi memutuskan beralih profesi. Kini setelah berwirausaha, ia dapat leluasa memperhatikan putra dan putrinya. Dulu waktu masih kerja di stasiun TV, waktu habis cuma buat kerjaan kayak gitu. Tapi sekarang setelah alhamdulillah udah ada usaha gitu kan, ngejalanin usaha, kita lebih fleksibel. Waktu bisa kita atur kalau mau meeting sama orang, mau ketemu sama orang, ngurus anak. Tapi yang pasti aku bisa antar jemput anakku, kayak gitu. Itu udah pasti banget deh, bisa antar jemput. Kerja bisa diatur, mau malam apa mau siang atau mau sore, seperti kayak itu aja sih. Pagi hari, Fahrul Wardi mulai sibuk mengurus keperluan anak keduanya, Elvaro Juliano Wardi, yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Rutinitasnya mulai dari membantu mempersiapkan kebutuhan sekolah El, hingga mengantar jemputnya sekolah. Fahrul juga selalu memperbanyak waktu berinteraksi dengan El, mulai dari bermain, merawat hewan peliharaan, hingga mengajarkan teknik bela diri sederhana kepada putranya. Waktu berkualitas bersama El juga diterapkan di meja makan. Makan siang bersama ayah dan ibu menjadi cara ampuh agar El bercerita seluruh aktivitas di sekolah. Namun, pendekatan berbeda diterapkan Fahrul kepada putri sulungnya Alaya Ananda Wardina. Memasuki masa remaja, Fahrul memilih merangkul putrinya sebagai seorang teman. Apalagi siswa kelas 7 SMP ini juga aktif bergaul di media sosial. Meski khawatir dengan pergaulan anak remajanya, Fahrul memilih bersikap bijak dan selalu mengingatkan Alaya agar waspada dalam memilih teman. Untuk meningkatkan pengawasan, Fahrul juga selalu sempatkan waktu menjemput Alaya dari sekolah. Mendampingi Alaya berlatih piano juga menjadi upayanya menjalin komunikasi dengan putrinya.
pergaulan anak-anak sekarang tuh dahsyat banget, apalagi dengan kecanggihan teknologi ya. Dia gunain handphone, dia gunain gadget, dia bergaul, dia bertutur kata, itu udah apa ya, udah kayak nggak zaman yang kita dulu lagi, udah beda. Jadi saya selalu menganggap anak saya tuh pada saat waktu masih kecil itu bener-bener anak. Tapi kalau pas udah mulai SMP, saya anggap anak saya itu teman. Jadi ngomongnya apa adanya aja. Shelfie Lolita, istri Fahrul, merasa terbantu dengan peran aktif suaminya dalam mengasuh kedua anak mereka. Saling berbagi peran dan membantu satu sama lain menghadapi dua bocah berbeda fase usia. Kalau di rumah kita tidak beda-bedain tugas ya Mbak ya. Kita lihat aja siapa yang lagi sempat mengerjakan apa, siapa yang lagi bisa, itu yang maju duluan, seperti itu. Cuma memang kalau yang paling sering terjadi sih ya, anak-anak memang lebih banyak main tuh sama ayahnya. Kalau sama saya itu lebih ke akademis, belajar, itu lebih ke saya bikin PR. Tapi bukan berarti ayahnya tidak pernah membantu, ayah juga suka bantu gitu. Dalam membentuk karakter anak, seorang ayah perlu memahami dirinya terlebih dulu dan mengenal pribadi buah hati. Setelahnya, barulah komunikasi efektif antara ayah dan anak lancar terjalin. Komunikasi yang baik juga harus berlangsung dua arah. Ayah harus mengenali dirinya dulu. Kenapa ya sekarang dia susah banget deket sama anaknya? Kenapa sih dia susah ngomong sama anaknya? Jangan-jangan dulu ayahnya begitu. Ayah terlalu keras, ibu terlalu lembek. Ibu terlalu keras, ayah terlalu lembek. Ayah diam, ayah kejam, ayah tidak hadir dalam pengasuhan. Atau bagaimana? Nah, jadi itu yang diselesaikan dulu, itu kita sebut inner child. Komunikasi harmonis ayah dan anak dapat menebalkan rasa percaya diri buah hati. Selain mempererat hubungan, bonusnya adalah menanamkan nilai budi pekerti tanpa kesan menggurui. Jika dilakukan dengan menyenangkan, kemandirian dan kecerdasan anak mampu tumbuh maksimal. Ayah itu sangat penting, sangat signifikan. Dia di penanggung jawab utama. Dia tuh harus menentukan garis-garis besar haluan keluarga. Kalau istri itu unit pelaksana teknis aja. Dan dia juga harus memberikan kebijakan, keputusan, mengawasi pelaksanaannya, dan harus memahami perasaan ya anak gitu. Pokoknya hidup itu secara kecerdasan, emosional dan spiritual dipenuhi oleh ayah, dan dia harus fun. Seiring berjalannya waktu, kini semakin banyak ayah yang ingin terlibat langsung memantau perkembangan dan pendidikan putra-putrinya. Kesadaran tersebut timbul antara lain melalui peran istri, keluarga, hingga lingkungan sekolah. Informasi mengenai pola asuh ayah juga semakin mudah didapat, seiring maraknya komunitas peran para kepala keluarga hingga seminar bagi orang tua. Tak hanya rumah tangga harmonis, targetnya juga adalah generasi muda yang sehat mental dan spiritual. Dita Meriani, Huta Gaul, melaporkan untuk NET.